2 hari lagi, seluruh warga keturunan Tionghoa di Indonesia akan merayakan Tahun Baru Imlek 2555. Begitu pula dengan artis-artis kita seperti Femi Permatasari, personil kelompok vokal Warna Steven, dan pemeran Ko Ahong dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan yang bernama asli Salman Al-Farisi. Mereka akan merayakan Tahun Baru Cina yang kali ini jatuh pada hari Kamis 22 Januari mendatang. Beberapa hari lalu menjelang perayaan ini, pulang pagi gitu kan, jam kerja yang seharusnya orang udah tidur saya masih kerja, saya nggak kecewa ya, karena saya sebagai karyawan emang harus itu kerjaan saya kan. sebenarnya apa motivasi Dedi mengungkapkan skandal perselingkuhan mantan majikannya dengan Elma Theana? Ya, waktu Elma bilang di TV dia menegaskan bahwa tidak ada orang ketiga yang memotivasi percayaan mereka. Itu gimana ya, sebagai manusia yang pernah melihat kelakuan dia yang tidak bermoral, menurut saya sebagai public figure, gimana ya, saya tuh nggak setuju banget gitu loh dengan pendapat dia seperti itu. Sebelum saya ke media seperti ini, saya udah lapor dulu atau membuka aibnya Jul dan Elma itu ke keluarga terlebih dahulu. Siapa itu? Ke istrinya Wati, juga ibu mertuanya Ibu Sri, sama adik iparnya Bu Vivi. Dan saya juga nyesel pada diri saya sendiri, kenapa perselingkuhan ini berjalan sangat lama, ya kan? Kalau perselingkuhan wajar sih ya nggak apa-apa, ini udah nginep di rumahnya gitu ya, saya nggak setuju sama sekali. Saya terus terang nyesel gitu, kenapa nggak dari dulu saya buka. Pemirsa, tetaplah bersama Cek dan Cek karena Anda masih bisa menyaksikan kelanjutan berita terbongkarnya perselingkuhan Elma Theana dengan Julianda Barus seperti yang diungkapkan oleh Dedi, mantan supir Julianda. Bagaimana tanggapan Elma Theana, Fari Indarto mantan suaminya, dan juga pihak Julianda serta istrinya mengenai skandal itu? Elma yang dihubungi untuk dimintai tanggapannya Senin malam tidak bersedia memberikan komentar. Ia menganggap keterangan yang pernah disampaikan sewaktu konferensi pers Tempo Hari sudah cukup. Malam itu ketika selesai tampil sebagai presenter di sebuah stasiun televisi, Elma memerlukan pengawalan beberapa petugas. Ia sama sekali tidak ingin diganggu oleh wartawan. Mantan suaminya Fari Indarto terlihat datang menjemput dan ikut mengawal Elma pulang. Saya bilang kan saya tidak ada klarifikasi lagi ya, maaf ya, saya capek banget gitu. Jadi terserah orang mau ngomong apa, terserah. Sorry mas. Cukup sorry. Terserah. Nggak benar. Jangan paksa. Berbeda dengan Elma, Fari yang dihubungi Senin pagi masih sempat memberikan tanggapan seputar terbongkarnya skandal Elma Theana tersebut. Hanya ingin menyampaikan kata-kata saya terakhir kepada Elma, maksudnya segala sesuatunya saya ikhlaskan semuanya dan saya maafkan apa yang pernah dilakukan kepada saya sebagai suami, dan ini penghormatan terakhir kepada Elma dan pilihannya. Oh, sekali lagi saya pun juga bisa menerima keadaan ini dengan ikhlas. Semoga kalian bisa berbahagia, apapun yang direncanakan itu akan lebih baik daripada keadaan dulu. Saya menerima semua keadaan ini dan saya pun juga bisa mengerti semua yang pernah saya perjuangin untuk masih bersama, atau misalnya kita masih ingin ada satu hubungan untuk anak, gimana pun juga kan saya masih membina hubungan untuk anak. Jadi apapun yang terjadi ini hikmah yang besar untuk saya dan dia. Tim wartawan Cek dan Cek juga menghubungi Julianda Barus. Namun pengusaha travel itu tidak bersedia ditemui. Ia hanya bersedia memberikan keterangan melalui telepon genggamnya. Julianda Barus membantah seluruh pengakuan Dedi. Dia bilang mantan supirnya itu cuma mencari popularitas. Untuk kelengkapan berita, tim Cek dan Dicek juga mendatangi rumah keluarga Wati, istri Julianda Barus. Namun Wati belum bersedia diwawancarai. Ia menunjuk adik kandungnya sendiri Vivi sebagai juru bicaranya. Aku nggak bisa mengatakan
mereka benar atau enggak, karena aku tidak bisa membuktikan dan keluargaku tidak bisa membuktikan. Jul sih pernah bilang kalau dia nggak ada apa-apa kok, Vi, udah deh, nggak usah dimasalahin kalau misalnya ada yang tanya sama lu gitu. Oke, aku bilang, emang ceritanya gimana sih? Ya dia juga mengatakan gue teman baik, memang ya agak bersahabat dan ada hubungan bisnis di travel ini gitu. Oke, ya sudah, aku juga percaya aja, istrinya pun percaya sekali. Sampai ada orang yang seperti itu terserah aja, tapi aku pribadi enggak. Aku agak stay away dari sini gitu. Sementara Sari, asisten Elma Tiana yang menurut Dedi mengetahui skandal Elma dengan Julianda Barus, membantah ada hubungan asmara antara Elma dengan Julianda Barus. Itu hanya sebatas teman bisnis. Gue tahu dari berapa bulan yang lalu deh. Itu kan Elma bisnisnya di travel gitu ya sama temennya. Lu tahu deh yang Julianda Barus kan? Ya udah, gue hanya sebatas itu doang gitu. Ya mungkin supirnya aja mau cari keuntungan sih, menurut gue itu mungkin dia yang mau bikin rusak apa gimana deh, gue nggak tahu juga. Bagaimana kelanjutan kisah ini belum jelas lagi. Yang pasti menjelang berita ini diturunkan, sempat beredar kabar yang menyeramkan bagi Dedi. Menurut keterangannya, ia mendapat teror ancaman akan diambil tindakan kekerasan jika membeberkan kisah asmara antara Elma dengan Julianda Barus. Siapa yang menteror? Dedi kabarnya akan mengungkapkan ke pihak yang berwajib. Pemirsa, beberapa hari lagi masyarakat etnis Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek 2555. Berbagai persiapan pun telah mereka lakukan untuk menyambut hari yang penuh sukacita itu. Cek dan Dicek akan mengajak Anda untuk menengok persiapan artis Femi Permatasari, pemain sinetron Ahong, serta Steven personil Warna dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Dua hari lagi, seluruh warga keturunan Tionghoa di Indonesia akan merayakan Tahun Baru Imlek 2555. Begitu pula dengan artis-artis kita seperti Femi Permatasari, personil kelompok vokal Warna Steven, dan pemeran Ko Ahong dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan yang bernama asli Salman Al-Farisi. Mereka akan merayakan Tahun Baru Cina yang kali ini jatuh pada hari Kamis 22 Januari mendatang. Beberapa hari lalu menjelang perayaan Imlek, ketiga artis ini terlihat sibuk mempersiapkan segala keperluan. Femi Permatasari misalnya, hari Sabtu kemarin bersama anaknya sudah berkunjung ke pusat perbelanjaan Supermall di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Femi terlihat memburu beberapa jenis panganan serta pernak-pernik Imlek. Begitu pula dengan Salman, Senin lalu pria keturunan asli Tionghoa ini juga sibuk berbelanja pernak-pernik di Kampung Cina, kota wisata Cibubur. Ia bahkan ditemani oleh Paulus Aditya, artis keturunan Tionghoa yang juga turut berbelanja untuk keperluan merayakan Imlek. Begitu pula dengan Steven dan istrinya Ersa. Juga sudah membeli sejumlah pernak-pernik. Saya mau beli pernak-pernik Imlek, biasalah buat di rumah, pasang-pasang ornamen. Biasanya juga makanan dan sebagainya juga saya siapin. Cuma karena tahun ini diadakan di rumah mertua pestanya, jadi saya untuk makanan, untuk kayak makanan besar, sayur-sayur, lauk pauk, sama kayak kue-kuehan yang biasa saya beli cukup banyak gitu ya, manis-manisan, itu kali ini saya nggak terlalu beli banyak, hanya untuk makan sendiri aja. Persiapan sih untuk kita sih cuma sekedar nyiapin angpau buat ponakan-ponakan gitu. Siapin baju-baju merah. Karena kan biasanya kalau hari raya Imlek itu kita biar lebih meriah pakai baju merah gitu. Kalau kita persiapan itu kan sederhana aja, biasa aja. Adalah sedikit tuh kayak di belakang ini, hanya ini. Itu hanya senang kita lihat, ramein, berwarna-warni, merah-merah. Wah, itu merah kan tandanya hoki. Mencari barang-barang untuk kebutuhan merayakan Imlek memang sudah menjadi tradisi bagi siapapun yang merayakannya. Namun yang terpenting bagi para artis ini adalah merayakan Imlek dengan penuh sukacita bersama keluarga dan sanak familinya. Tanggal 21 malam, itu kan malam Imlek, kita semua kumpul untuk makan besar di rumah mertua. Nah, habis selesai makan besar, kita bagi-bagi ampau ya, Cin. Habis bagi-bagi ampau, terus ini deh main petasan, main kembang api. Tapi yang nggak terlalu besar kan, sama pemerintah nggak boleh kan, yang gede-gede. Jadi ya ini deh heboh-hebohan sama keponakan, sama anak gitu, semuanya kumpul. Kalau kebiasaan saya jadi kumpul keluarga, pertama kalau malam harinya bisa keluarga inti aja kan.
Terus besoknya baru silaturahmi ke rumah keluarga-keluarga yang lain gitu. Dalam setiap perayaan Imlek biasanya identik dengan tradisi membagikan angpau. Bagaimana dengan Femi, Steven, dan Salman? Apakah mereka juga sudah mempersiapkannya?